Cerita pertama. Mobilnya berkelok-kelok melewati beberapa jalanan Jakarta sebelum berhenti di depan Hotel Grand Mahardika. Aku turun dari mobil perlahan, mataku menyapu spanduk selamat datang yang besar terpasang tepat di depan pintu masuk. Selamat menempuh hidup baru untuk Bapak Baskara Aditama, Wakil Direktur, dan Nona Rania Puspita. Aku menyeringai sinis. Angin malam yang dingin menusuk hingga ke tulang, tapi tidak sedingin drama komedi yang sedang berlangsung di hadapanku ini. Di foto pernikahan yang terpajang di samping, Baskara mengenakan setelan jas yang rapi, tersenyum cerah sambil memeluk seorang wanita dengan mesra. Tentu saja, wanita di foto itu bukan aku. Bukan aku yang seharusnya berangkat bulan madu bersamanya hari ini, melainkan Rania, sekretaris murahannya yang baru saja mengirimiku pesan provokatif. Pemotretan prewedding, pendaftaran pernikahan di KUA, bahkan resepsi ini. Ternyata dia sudah mempersiapkan semuanya dengan wanita lain sejak lama. Dan aku hanyalah orang bodoh yang termakan oleh ilusi cinta yang ia ciptakan. Aku mengepalkan tanganku erat-erat. Buku-buku jariku bergemeletuk, dan tatapanku setajam silet menembus tulisan merah di spanduk itu. Hebat sekali, Baskara Aditama. Beraninya kau menjadikanku bahan tertawaan. Kalau begitu, akan kutunjukkan siapa yang akan berlutut pada akhirnya. Sebelum masuk ke hotel, aku mengangkat ponselku dan membuat 2 panggilan singkat. Hanya dalam beberapa menit, 2 orang pengawal berjas hitam menghampiriku dan membungkuk hormat. Nona Aurelia. Aku mengangguk ringan, lalu memilih tempat duduk yang memberiku pemandangan terbaik ke seluruh aula resepsi. Kedua pengawal itu mundur tanpa suara keluar pintu. Aura mereka yang mengintimidasi membuat tak seorang pun berani mendekat. Tak lama kemudian, suara merdu MC bergema dan lampu-lampu aula menyala terang. Ayah Rania dengan bangga menggandeng lengan putrinya. Berjalan selangkah demi selangkah di atas karpet merah. Di seberang, pria yang telah meninggalkanku dengan alasan proyek super besar Baskara Aditama mengenakan setelan jas gagah, berjalan dengan senyum cerah untuk menyambut pengantinnya. Tepat saat tangan mereka akan bertemu, aku bangkit dan menendang betisnya sekuat tenaga dengan sepatu hak tinggiku. Bak! Dia langsung tersungkur di tengah aula, membuat Rania ikut terjatuh. Kerudung pengantinnya terlepas dan buket bunganya berserakan di lantai. Aula seketika menjadi ricuh, pekikan kaget terdengar di mana-mana. Baskara menggeram, hendak melontarkan makian, tetapi saat ia mengangkat kepala dan mata kami bertemu, seluruh tubuhnya membeku. Ia mulai gemetar seperti orang yang kehilangan jiwa. Rania berteriak panik, "Mas Baskara, cepat bantu aku berdiri." Namun, Baskara bahkan tidak berani menatapnya. Ia tetap tersungkur di depan kakiku, gemetar ketakutan, tanpa niat sedikit pun untuk bangkit. Aku melipat tanganku di dada dan dengan suara sedingin es, aku berkata-kata demi kata, "Pernikahan yang begitu megah. Menurutmu, berapa banyak amplop sumbangan yang harus kuberikan agar kau puas?" Suaraku menggema, membuat wajah Rania pucat pasi. Secara naluriah, ia mencoba bersembunyi di belakang Baskara, tetapi ayahnya menahan lengannya. Pria tua itu mengangkat dagu, menunjuk ke arahku, dan berteriak agar seluruh aula mendengarnya. "Dasar perempuan jalang. Tak tahu malu kau mengikutinya sampai ke sini. Tadi sudah kuusir dari depan. Bagaimana kau bisa menyelinap masuk lagi?" Seketika, semua mata tertuju padaku, diiringi cemoohan. Lihat saja wajahnya, sudah kelihatan menyebalkan. Oh, ternyata dia wanita simpanan, benar. Mas Baskara itu pria yang bertanggung jawab. Dia cinta mati pada Rania, jadi siapapun yang mencoba masuk tidak akan berhasil. Kudengar mereka itu cinta monyet, pacaran sejak SMP. Aku tersenyum mendengar kata terakhir dan mengangguk. Cinta monyet, sejak SMP, ya? Wah, hebat sekali. Pandanganku beralih ke Baskara, suaraku menjadi setajam pisau. Semasa kuliah, kaulah yang mengejarku seperti orang gila. Baru di tahun keempat aku akhirnya membuka hati dan menerimamu. Tapi hari ini, tepat di hari kita seharusnya berangkat bulan madu, aku baru tahu bahwa selama 3 tahun ini, tanpa kusadari, aku telah menjadi wanita simpanan. Bisik-bisik meledak di antara para tamu. Aku menyeringai, lalu menembakkan kata-kata tajam. Jika cinta kalian begitu indah,
Mengapa kau begitu tak tahu malu mengejarku? Jawabannya sederhana. Karena aku adalah putri tunggal dari keluarga konglomerat dan memiliki kekayaan yang tak akan habis 7 turunan. Kau, dengan sifat serakah dan pengecutmu, berpikir bisa menipuku. Begitu selesai bicara, aku mengayunkan tanganku dan menampar pipinya. Plak! Suaranya menggema di seluruh aula. Kau juga berpikir aku ini wanita simpanan yang mengganggumu, kan? Wajah Baskara memerah padam. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan kuat, seolah tertangkap basah. Saat itu, Rania berlari ke depan dan berteriak dengan suara melengking, "Mas Baskara, kamu tidak apa-apa?" Ia memeluk Baskara erat-erat, lalu menatap kerabatnya dengan tatapan memelas, meminta bantuan. Melihat Baskara dipukul, kerabat dan teman-temannya berteriak marah. "Beraninya kau memukul orang, dasar wanita simpanan." Seorang pria menggulung lengan bajunya dan berlari ke arahku, hendak meninjuku. "Tunggu." Suara Baskara tiba-tiba terdengar. Sikapnya berubah total. Tak ada lagi ketakutan di wajahnya. Ia bangkit, merapikan jasnya, dan menatapku dengan mata penuh kemunafikan. "Nona Aurelia Maheswari, selama bertahun-tahun kau memang gigih mengejarku, tapi aku sudah menolakmu dengan jelas. Aku juga sudah bilang bahwa hatiku sudah milik orang lain. Hari ini adalah hari bahagia kami. Sebagai seorang pria, aku tidak akan membiarkan siapapun merusak pernikahan yang telah kusiapkan dengan susah payah. Pergilah sekarang juga, sebelum aku memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar." Aku tertawa mengejek. Tatapanku tajam dan suaraku penuh penghinaan. "Baskara, apa kau lupa hotel ini milik siapa? Atas dasar apa kau mengusirku? Atau kau pikir jika aku pergi diam-diam, perbuatan kotormu akan terkubur selamanya?" Rania menggenggam tangan Baskara erat-erat, melangkah maju setengah langkah, berpura-pura tenang, suaranya manis dibuat-buat. "Kak Aurel, aku tahu kakak suka Mas Baskara, jadi melihat kami menikah pasti membuatmu tidak nyaman. Tapi orang yang dicintai Mas Baskara sejak awal adalah aku. Perasaan tidak bisa dipaksakan, kan? Sekarang kami sudah sah suami istri, jadi aku harap kakak tidak mengganggunya lagi." Begitu Rania selesai bicara, aku tertawa terbahak-bahak, suaraku sedingin pisau. "Sebenarnya, aku sudah lama curiga dengan hubungan kalian. Karena itulah aku memutuskan untuk mengambil kembali perusahaan yang kubangun untuk Baskara dengan uang, koneksi, dan seluruh usahaku. Akulah yang membesarkannya dari nol hingga sebesar sekarang. Dia hanyalah boneka, tapi aku tidak pernah memberitahunya fakta ini." Aku mengangkat kepala, menyapu seluruh aula dengan tatapan tajam. "Awalnya aku ingin memberimu kesempatan terakhir, tapi sepertinya aku terlalu berbelas kasih. Aku hendak mengeluarkan sertifikat pengambilalihan perusahaan dan melemparkannya ke wajahnya." Tepat saat itu, ayah Rania memutar matanya dan sengaja berteriak keras, "Ah, aku ingat. Perempuan ini kan sekretaris yang diceritakan Rania, yang punya niat buruk pada perusahaan Mas Baskara." Aku tersenyum sinis, lalu menginjak kaki Baskara dengan keras menggunakan sepatu hak tinggiku. Ia meringis kesakitan. "Kau pikir kau siapa? Apa statusku sampai harus menjadi sekretarismu? Bahkan calon mertuanya tidak tahu pekerjaan putrinya sendiri. Sungguh konyol." Sebelum aku selesai bicara, seorang pria yang duduk di sebelah melemparkan setumpuk kulit kacang ke gaunku. Seluruh aula meledak dalam tawa. Hah, ternyata benar dia wanita simpanan yang dibiayai om-om. Dia bahkan tidak tahu siapa sponsornya. Siapa sih Baskara itu? Total asetnya ratusan miliar, perusahaannya tak terhitung. Mobil sport dan villa mewah berjejeran. Gedung pernikahan ini saja miliknya. Rania, jangan ditanya. Dia membantu mengelola perusahaan, bahkan memenangkan proyek super besar yang membawa perusahaan masuk ke jajaran 100 perusahaan top dunia. Kau ini siapa? Aku tersenyum dingin. Tatapanku sedingin es. Rania membantu mengelola perusahaan dan memenangkan proyek, sungguh lelucon. Akulah yang memberinya dana investasi ratusan miliar dari uang jajanku. Akulah yang menggunakan koneksi orang tuaku untuk membuka jalan baginya. Aku, putri konglomerat,
harus merendahkan diri mabuk-mabukan di meja perjamuan dan menandatangani kontrak atas namanya. Aku yang begadang semalaman mengajarinya dari A sampai Z, bahkan mengerjakan pekerjaannya. Tanpa aku, si Baskara anak kampung yang bahkan tidak punya uang untuk bayar kuliah, apa menurutmu dia bisa mencapai posisi ini bahkan jika bekerja seumur hidup? Aula menjadi sunyi senyap, hanya suaraku yang menggema. Seseorang menyela dengan suara sinis, Mas Baskara terlalu baik pada bawahannya. Kalau aku, sekretaris kurang ajar yang berani mengacau di pernikahan bosnya, sudah kupatahkan lehernya agar dia tahu diri. Orang-orang di meja makan bertepuk tangan setuju. Baskara bangkit, mengangkat dagunya, menatapku rendah seolah sedang menegur karyawan. Dengan kejadian ini, aku tidak bisa lagi mempekerjakanmu sebagai sekretarisku. Tapi mengingat jasamu selama ini, aku akan memindahkanmu ke kantor cabang lain. Aku masih memberimu jalan untuk hidup. Jika kau tidak tahu diri, jangan salahkan aku. Tepuk tangan langsung meledak. Nah, inilah bedanya bos besar. Hatinya seluas samudra. Memberi kesempatan pada perempuan seperti itu, sungguh berjiwa besar. Aku tersenyum dingin, mataku setajam pisau. Memecatku? Menarik. Coba saja. Aku juga penasaran bagaimana caramu memecatku. Seluruh aula tertawa mengejek. Tentu saja, perempuan sepertimu tidak akan takut dipecat. Kalau diusir, tinggal jual diri saja. Gaji sekretaris memangnya seberapa? Begitu ucapan itu selesai, tatapan seluruh aula berubah. Seorang pria gendut berperut buncit menatapku dengan mata serakah, nyaris meneteskan air liur. Nona manis, berapa hargamu? Om memang tidak sekaya bos-bos lain, tapi lihatlah, om ini kerabatnya Pak Baskara, jadi kasih diskon, ya? Aku memalingkan wajah dengan dingin dan menatap tajam ke arah Baskara. Suaraku begitu dingin hingga membuat siapapun merinding. Baskara, apa kau akan terus menyembunyikan hubungan kita sampai akhir? Kau akan tetap diam saat mereka menghinaku seperti ini? Dia terdiam sejenak, lalu memalingkan wajahnya dan berkata dengan dingin, Rania adalah istriku. Aku harus menjaganya. Jika kau pergi sekarang, semuanya akan tenang. Di belakangnya, Rania tersenyum sinis. Kak Aurel, aku tahu kakak marah dan membuat keributan, tapi apa hasilnya? Reputasimu hancur, dan kau tidak mendapatkan apa-apa. Biasanya Mas Baskara sangat murah hati, mungkin kalau kakak minta uang sedikit, dia akan memberikannya. Tapi kau malah mengacau di hari pernikahan kami, ini sudah keterlaluan. Meskipun kau memfitnahnya, dia tetap tidak memecatmu. Apa itu belum cukup baik? Apa kau tidak merasa bersalah? Ia berbicara sambil meneteskan air mata, berpura-pura lemah. Baskara buru-buru mengambil tisu dan menyeka air matanya. Pemandangan itu begitu mesra, seolah mereka lupa pada dunia. Aku mengepalkan tanganku. Amarahku meledak. Aku tidak tahan lagi. Aku mengangkat kaki dan menendang punggung Rania sekuat tenaga. Ah, ia menjerit dan jatuh ke pelukan Baskara. Aurelia, kau gila. Baskara berteriak, matanya memerah karena marah. Diselimuti amarah, ia menampar pipiku dengan keras. Plak! Aku terlempar ke atas meja makan. Minyak dan kuah sup tumpah ke seluruh tubuhku, meresap melalui gaun musim panasku yang tipis dan terasa panas membakar kulit. Tapi dia tidak peduli. Sebaliknya, ia memeluk Rania erat-erat dan berteriak seperti guntur, cepat minta maaf pada Rania. Kalau tidak, jangan harap aku akan berbaik hati lagi. Mata Rania yang berkilauan penuh dengan kemenangan, tatapan menghinanya menusukku. Aku bangkit dengan tangan gemetar. Lenganku memerah dan bengkak seperti luka melepuh. Tapi suaraku justru menjadi semakin dingin. Baskara, kau menyembunyikan hubunganmu dengan Rania dan tidur denganku selama 3 tahun, dan hari ini, tepat di hari kita seharusnya pergi bulan madu, kau membawanya ke hotel ini, hotel yang kuberikan padamu sebagai hadiah. Dan sekarang, kau menyuruhku minta maaf padanya? Aku tertawa menghina, tatapanku setajam silet. Selama beberapa tahun ini, aku memberikan semua yang kau inginkan, jadi kau pikir sekarang kau bisa seenaknya menginjak-injak kepalaku? Apa kau percaya, dengan satu kata dariku, kau bisa langsung menjadi gembel?
Suaraku terdengar dingin dan berwibawa. Seluruh aula terkejut, orang-orang mulai berbisik. Wanita itu bilang dia mencintai Mas Baskara selama 3 tahun dan hotel ini hadiah darinya. Bicara sih gampang. Siapa yang tidak bisa? Baskara itu tumbuh besar di sini. Kita tahu betul kepribadiannya. Lagi pula, seluruh perusahaan Baskara itu miliknya? Omong kosong. Saat itu, suara hati-hati seorang gadis terdengar, tapi, gaun yang dipakai kakak itu, aku pernah lihat di internet. Sepertinya merek mewah yang sangat langka, bahkan Kak Rania belum pernah memakainya. Wajah Rania langsung mengeras. Ia menatap gadis itu dengan marah. Kau tahu apa, bocah? Baru pertama kali ke Jakarta sudah berani membela orang lain? Gadis itu menciut dan tidak berani bicara lagi. Baskara memanfaatkan kesempatan itu, mengangkat tangan Rania, dan memamerkan cincin pernikahan yang berkilauan. Aurelia, kau bilang hari ini adalah hari pernikahan kita, apa ada buktinya? Orang tua dan kerabat kami begitu banyak di sini, tidak ada satupun yang pernah melihatmu. Jika aku berniat menikahimu, bukankah aku akan membawamu pulang dan memperkenalkanmu? Apa aku mendaftarkan pernikahan denganmu di KUA? Foto prewedding? Seserahan, atau mahar? Bicara harus ada bukti. Semua itu kusiapkan untuk Rania. Begitu Baskara selesai bicara, Rania menyandarkan kepalanya di bahunya dengan senyum sombong. Benar, Kak Aurel. Obat boleh salah makan, tapi omongan jangan sembarangan. Dengan satu kalimatnya, di mata semua orang di aula, aku telah menjadi penjahat sesungguhnya, aku terdiam. Karena memang benar aku tidak pernah meminta apapun darinya. Ya, saat itu aku benar-benar mencintainya. Aku tidak kekurangan apapun, jadi hal-hal seperti mahar atau prosesi yang merepotkan tidak pernah terpikirkan olehku. Aku tidak pernah bermimpi bahwa cinta yang kuberikan akan menjadi pisau yang menusuk jantungku seperti ini. Bisik-bisik semakin kencang. Dasar wanita simpanan pengganggu hubungan orang, sekarang mau membela diri apa lagi? Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Harus diberi pelajaran. Seketika, seseorang berlari, menjambak rambutku, dan membantingku ke lantai. Ayah Rania memberi isyarat mata kepada pria gendut yang duduk di bawah. Pria itu langsung mengerti, tersenyum licik, dan membungkuk. Nona manis, menjadi wanita simpanan itu salah. Biar om ajari kau sopan santun. Aku meronta dan berteriak, tetapi tangan dan kakiku ditahan. Tangan kotornya mendekat ke arahku. Lepaskan. Ini pemerkosaan. Kalian semua akan masuk penjara. Detik berikutnya, sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Plak, pandanganku menjadi gelap, telingaku berdengung. Dasar perempuan murahan. Beraninya kau bicara soal pemerkosaan? Ini adalah hukuman dari langit untukmu. Makian kotor yang tak terhitung jumlahnya menghujaniku. Aula menjadi kacau balau. Dalam keputusasaan, aku meneriakkan nama Baskara, berharap ia masih memiliki sedikit nurani. Pupil matanya bergetar. Ia hendak melangkah untuk menghentikan mereka, tetapi Rania dengan cepat menahan lengannya. Sayang, perempuan itu sudah merusak pernikahan kita. Aku sangat kesal. Mereka hanya ingin memberinya pelajaran kecil. Namun, Baskara ragu. Beri saja pelajaran ringan. Kau tahu kan sifat orang-orang kampung kita? Mereka tahu batas. Lagi pula, kita ada di sini, apa yang mungkin terjadi? Mendengar itu, Baskara ragu-ragu sejenak lalu diam, ia membiarkannya terjadi. Sambil melakukannya, ia menepuk-nepuk punggung Rania untuk menenangkannya. Tepat saat itu. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Sebuah bentakan keras datang dari arah pintu, membuat semua orang terdiam. Aku mengangkat kepala. Wajah manajer hotel, Bapak Tirtayasa, semakin jelas terlihat. Dia adalah mantan bawahan ayahku dan orang yang melihatku tumbuh dewasa. Ketika ayahku menghadiahkan hotel ini kepadaku, ia secara khusus memintanya untuk menjagaku baik-baik. Melihatku diperlakukan begitu mengenaskan, wajahnya pucat pasi dan suaranya bergetar. Apa yang terjadi di sini? Ayah Rania langsung menyela, Pak Manajer, wanita simpanan ini merusak pernikahan Pak Direktur Baskara. Orang-orang kampung marah dan ingin memberinya sedikit pelajaran. Semua ini atas persetujuan Pak Direktur,
Kalau tidak percaya, tanya saja sendiri. Semua mata tertuju pada Baskara. Ia menggertakkan giginya dan dengan enggan mengangguk. Aku menatap lurus ke arah Pak Tirtayasa dengan dingin. Pak Tirtayasa, di hotel Anda, ada yang berani menyentuhku dan Anda hanya akan menonton? Percayakah Anda, jika ayah saya tahu hal ini, Anda tidak akan selamat? Mendengar nama ayahku disebut, raut wajahnya berubah seketika, napasnya tertahan. Tapi sesaat kemudian, ia mengangkat kepala dan berkata dengan nada menantang, naga di Jakarta pun tak bisa mengalahkan ular di daerah. Terlebih lagi, hotel ini sekarang atas nama Pak Direktur Baskara. Saya adalah manajer yang bekerja di bawahnya, dan Anda hanyalah seorang wanita simpanan. Apa yang perlu ditakutkan dari ayah seorang wanita simpanan? Kemudian, ia berbisik di telinga Baskara, perempuan jalang itu percaya diri sekali bisa menindas Anda. Dia harus diberi pelajaran yang sangat menyakitkan. Anda sekarang adalah pengusaha dengan aset ratusan miliar. Mengapa ragu hanya karena satu perempuan? Sambil berkata begitu, ia membuat gerakan menggorok leher. Matanya memancarkan niat jahat. Baskara terkejut dan tergagap. Tidak perlu sampai sejauh itu. Saat itulah aku sadar mengapa Tirtayasa begitu kejam. Aku dipermalukan di hotel yang ia kelola. Jika ayahku tahu, ia pasti akan dihukum. Jadi, ia berpikir lebih baik membunuhku untuk membungkamku. Benar saja, setelah beberapa bisikan, tatapan Baskara langsung berubah. Dari ragu-ragu menjadi kejam. Apa ia benar-benar berniat membunuhku? Ia mengangguk kecil ke arah para pria yang tadi menahanku. Seseorang bersiul gembira, dan pria gendut itu segera mendekat, tersenyum licik, dan mengulurkan tangan kotornya. Tepat pada saat itu, dua pengawalku di lobi merasakan ada yang tidak beres dan segera masuk. Begitu melihatku dalam bahaya, mereka berlari secepat angin, membanting pria itu ke lantai, dan mematahkan lengannya. Pria itu menjerit kesakitan. Aku bangkit dan tanpa ragu menampar pipi Baskara dengan keras. Baskara, kau pengkhianat tak tahu berterima kasih, ingat baik-baik hari ini, apa kau pikir aku datang ke sini tanpa persiapan? Aku berkata kata demi kata dengan dingin, dengar baik-baik. Ayahku adalah konglomerat nomor 1 di Jakarta, dan ibuku adalah diva musik Indonesia. Jika kalian tadi berani menyentuhku seujung kuku pun, semua orang di sini tidak akan ditemukan mayatnya. Tentu saja, kata-kataku hanya dibalas dengan tawa penuh penghinaan. Sebelum tawa mereka selesai, brak, pintu besar didobrak terbuka. Aula seketika membeku. Lebih dari 20 pengawal berbadan tegap dengan setelan hitam menyerbu masuk seperti banjir, langsung mengepung aula resepsi. Aura mereka begitu kuat hingga lampu gantung pun tampak bergetar samar. Baskara, yang tampaknya belum memahami situasi, masih memasang ekspresi percaya diri seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Rania mengangkat dagunya, menatapku dengan angkuh. Benar, kan? Pengawal perusahaan Mas Baskara sudah datang. Hari ini, bahkan jika kau punya sayap, kau tidak akan bisa kabur. Namun, begitu ia selesai bicara, AKH, jeritan mengerikan terdengar. Lengan pria gendut yang tadi mencoba melecehkanku ditembus peluru. Ia berguling-guling di lantai sambil menjerit, Nona Aurelia. Sebuah teriakan menggelegar terdengar. Orang yang memimpin mereka adalah Pak Danu, kepala pengawal kepercayaan ayahku dan mantan anggota pasukan khusus Kopassus. Ia melesat seperti anak panah, menendang seorang pria hingga terlempar. Pria itu terbang 2 meter dan menabrak menara sampahnya hingga hancur berkeping-keping. Dua pengawal wanita segera memapahku keluar dari kekacauan. Sebuah jas mahal pesanan khusus disampirkan di bahuku, menutupi lukaku dan menjaga martabatku. Wajah Baskara pucat pasi. Akhirnya sadar, ia berteriak seperti orang gila, kalian gila, aku bos kalian. Akulah yang memanggil kalian. Dasar bodoh. Apa kalian tidak bisa membedakan siapa yang memberi kalian gaji? Pak Tirtayasa ikut berteriak, keamanan. Keamanan mana? Cepat seret orang-orang ini keluar. Namun, para satpam hotel hanya berdiri diam seperti patung, bahkan serempak mundur 2 langkah, tatapan mereka dingin. Tirtayasa membelalakan matanya, rambutnya berdiri, dan ia berteriak, kalian semua tuli.
Aku manajer di sini. Beraninya kalian mengabaikan perintahku. Saat itu, tok, 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 terdengar langkah kaki teratur dari luar pintu. Sekelompok orang masuk dengan rapi. Tim pengacara pribadi keluarga kami dan para eksekutif senior grup perusahaan. Aura hikmat mereka membuat aula resepsi hening. Kerabat-kerabat Baskara dari desa belum pernah melihat pemandangan seperti ini seumur hidup mereka, bahkan untuk bernapas pun mereka kesulitan. Udara terasa begitu tegang seolah akan membeku. Orang yang memimpin adalah Pak Wirawan, Wakil Presiden Direktur. Ia berjalan perlahan, menatap Baskara dengan tatapan sedingin es. Pak Direktur Baskara, bibirnya menyeringai. Ah, tidak. Seharusnya saya panggil Anda Baskara saja. Mulai sekarang, Anda bukan lagi direktur perusahaan kami. Apa? Wajah Rania memucat, suaranya bergetar. Apa omong kosong yang Anda katakan? Pak Wirawan, seolah tak sudi menjawab, memberi isyarat kepada sekretaris di belakangnya. Sekretaris itu segera menyerahkan setumpuk dokumen dengan stempel merah. Pukul 3.45 dini hari tadi, Tuan Besar Maheswari telah secara resmi menandatangani semua dokumen pengambilalihan saham. Jarinya menunjuk tepat pada tanggal dan waktu. Suaranya monoton namun kejam. Seluruh saham, hak manajemen perusahaan, bahkan rekening pribadi Anda, semuanya telah dibekukan dan dialihkan ke atas nama Nona Aurelia Maheswari. Ia menekankan setiap kata. Dengan kata lain, mulai sekarang, Anda tidak memiliki apa-apa. Aula meledak dalam keterkejutan, lalu kembali hening seperti kuburan. Tidak mungkin. Baskara berlari ke depan, merebut dokumen itu. Dengan tangan gemetar, ia membolak-balik lembar demi lembar. Bibirnya membiru. Palsu. Ini semua palsu. Ia berteriak seperti orang gila, lalu berbalik menatapku. Matanya memerah. Aurelia, beraninya kau memalsukan dokumen? Kau menyuap mereka untuk menjebakku. Rania juga kehilangan akal sehatnya, mencengkeram kerah baju Pak Wirawan dan berteriak, palsu, ini semua pasti palsu. Suamiku adalah pengusaha ratusan miliar, bagaimana mungkin perusahaannya direbut begitu saja? Ayahnya juga berteriak seperti orang gila, kalian semua berkomplot. Perempuan jalang itu menyewa orang untuk berakting karena tidak ada yang bisa ditipunya lagi. Pak Tirtayasa, meskipun gemetar ketakutan, ikut menggertakkan giginya. Benar, wanita ini pasti penipu. Dan siapa lagi itu yang katanya eksekutif senior? Ia berteriak dengan suara bergetar. Saya sudah melayani Pak Direktur Baskara selama bertahun-tahun, tapi saya tidak pernah melihat wajah mereka. Mereka pasti aktor bayaran perempuan itu. Orang-orang kampung yang tadinya membela Rania dengan angkuh kini membeku dan mulai berbisik. Baskara, apa ini benar? Perusahaan sebesar itu bangkrut dalam semalam? Tidak mungkin, kan? Ibu-ibu yang tadi melemparkan kulit kacang ke wajahku kini pucat pasi. Tidak mungkin. Bukankah perempuan itu wanita simpanan? Bagaimana bisa dia mengambil alih seluruh perusahaan Baskara? Baskara, seolah meraih sedotan terakhir, berteriak sekuat tenaga, jangan tertipu, ini semua sandiwara. Perempuan itu menyewa orang untuk membalas dendam padaku. Pak Wirawan tertawa dingin. Tatapannya setajam pisau. Ia menjentikan jarinya, dan dua orang pengawal mendorong layar LCD besar ke tengah aula. Di layar, sertifikat hak milik hotel dari 15 tahun yang lalu ditampilkan dengan jelas. Pemilik hotel, Aurelia Maheswari. Aula benar-benar hening, suara Pak Wirawan terdengar monoton dan dingin. Hotel ini sejak awal adalah milik Nona Aurelia Maheswari. Dan Anda, Baskara, tidak pernah memiliki 1% pun saham. Anda hanyalah pria simpanan yang dipelihara oleh Nona Aurelia. Duar. Kata-kata itu seperti sambaran petir. Baskara kehilangan seluruh kekuatannya dan terduduk di lantai. Matanya kosong. Aku mendorong pengawal ke samping dan perlahan mendekatinya. Menatapnya dari atas, suaraku terdengar dingin. Pak Direktur, sekarang siapa yang memecat siapa? Plak. Aku menampar pipinya. Di aula yang sunyi senyap, suara itu menggema. Layar besar berganti, menampilkan riwayat hidup pribadiku. Aurelia Maheswari. Putri tunggal Tuan Besar Maheswari,
konglomerat nomor 1 di Jakarta. Lulusan terbaik dari Universitas Seni terkemuka dunia. Satu-satunya pewaris grup Maheswari. Selanjutnya, muncul video wawancaraku di sebuah forum keuangan internasional dan foto ibuku, sang diva musik, yang merangkul bahuku sambil tersenyum cerah di karpet merah Grammy Awards. Aula meledak dalam keterkejutan. Mereka yang tadinya menghinaku sebagai wanita simpanan dan pelacur kini pucat pasi, tangan dan kaki mereka gemetar. Ada yang terduduk lemas di kursi, ada yang jatuh ke lantai, tak bisa berkata-kata. Dia benar-benar putri konglomerat, mati kita. Kita sudah cari gara-gara dengan orang sebesar itu. Apa kita akan masuk penjara? Udara menjadi begitu berat hingga tak seorang pun berani bernapas. Yang pertama, bereaksi adalah Rania. Ia segera mendorong Baskara menjauh, menunjuknya, dan berteriak seperti orang gila, Baskara yang menipuku. Dia tidak pernah bilang kalau dia hanya pria simpanan. Dia bilang dia pengusaha sukses ratusan miliar yang merintis dari nol. Aku hanya ingin mencari pria baik-baik, tapi aku ditipu olehnya. Ayah Rania merobek korsase di dadanya, mencengkeram kerah baju Baskara, menamparnya, dan berteriak seperti guntur, dasar kau binatang. Putriku sudah berumur 28 tahun. Masa mudanya habis untukmu. Atas dasar apa kau menipunya, menipu seluruh keluarga kami? Pak Tirtayasa, dengan kaki gemetar, langsung berlutut di hadapanku, memohon dengan tergagap, Nona Aurelia, ampuni nyawa saya, Baskara yang mengancam saya. Dia bilang akan merebut semua harta Nona dan menggantikan posisi Nona dengan Rania. Saya bodoh karena percaya padanya. Saya sudah melayani Tuan Besar bertahun-tahun, selalu setia. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Ampuni saya kali ini saja. Ibu-ibu yang tadi menatapku tajam kini gemetar, lalu berbalik dan menampar pipi Baskara dengan keras. Dasar kau bajingan. Hidup menumpang pada orang lain, beraninya memfitnah Nona Aurelia sebagai wanita simpanan. Pria gendut yang tadi hendak menyerangku kini wajahnya ditekan ke lantai oleh orang-orang. Wajahnya pucat. Bibirnya bergetar. Nona Aurelia, saya salah. Saya juga ditipu. Saya hilaf. Mohon maafkan saya sekali ini saja. Suara Pak Tirtayasa bergetar pasrah, ia bersujud dengan wajah pucat. Saat itu, Baskara juga gemetar. Ia sadar bahwa dirinya telah hancur total. Ia merangkak ke kakiku, memeluk pergelangan kakiku, air mata dan ingus membasahi wajahnya. Aurel, aku cinta kamu. Aku benar-benar cinta kamu. Semua ini karena Rania yang menggodaku. Dia mengancamku. Katanya kalau aku tidak menikahinya, dia akan menyebarkan ke seluruh dunia kalau aku hanya pria simpanan. Aku hanya kehilangan akal sesaat karena gengsi. Aurel, bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Aku akan langsung menceraikan perempuan itu. Mulai sekarang, aku akan hidup hanya untukmu. Aku akan mencintaimu selamanya. Kumohon, maafkan aku. Ia meraung seperti anjing yang dipukuli. Aku menunduk, menatap wajahnya yang menjijikkan, dan menyeringai dingin. Cinta? Duak? Aku menendang dadanya hingga ia terjerembab ke belakang. Setelah bangkrut baru kau bilang cinta padaku? Pria mana yang tidak bisa didapatkan oleh Aurelia Maheswari? Cintamu yang murahan itu bahkan menjijikkan untuk dilihat. Aku berbalik, menyapu seluruh aula dengan tatapan dingin. Hari ini, semua yang telah menyentuh dan menghinaku, jangan harap ada yang bisa lolos. Surat panggilan jaksa, gugatan hukum, ganti rugi perdata, tidak ada satupun yang akan lolos tanpa membayar harga yang setimpal. Rania menjerit, mencoba kabur sambil menarik tangan ayahnya, tetapi langsung dihadang oleh pengawal. Baskara memejamkan matanya pasrah, seolah menjadi abu. Raungan putus asa menggema di aula yang diliputi ketakutan dan kekacauan. Aku berbalik dan pergi dengan angkuh. Suara sepatu hak tinggiku menginjak pecahan kaca dan sobekan gaun pengantin di lantai terdengar begitu jelas, seperti suara menginjak-injak mimpi yang sia-sia. Di belakangku, terdengar tangisan mereka yang menyedihkan. Aku menepati janjiku untuk membuat Baskara menjadi gembel. Semua yang pernah kuberikan padanya, kuambil kembali tanpa sisa.
2 minggu kemudian, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ruang sidang yang hikmat begitu hening hingga tak seorang pun berani bernapas. Suara tegas hakim menggema. Setelah melalui penyelidikan, terdakwa Baskara Aditama telah mencoba menipu properti Nona Aurelia Maheswari dengan berpura-pura dalam hubungan pernikahan. Jumlah aset grup Maheswari yang disalahgunakan dengan jabatannya sebagai manajer sangat besar. Pada saat yang sama, tindakannya menghasut orang lain untuk melakukan penganiayaan berat terhadap Nona Aurelia Maheswari adalah perbuatan yang sangat tercela. Tatapan tajam hakim menembusnya, dan palu diketuk dengan keras. Dengan mempertimbangkan semua keadaan, terdakwa Baskara Aditama dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Tok, Baskara, dengan wajah pucat, gemetar dan jatuh tersungkur di kursi terdakwa. Rania, dengan tatapan kosong, menangis dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi yang keluar hanyalah isak tangis putus asa. Hakim melanjutkan, terdakwa Rania Puspita, karena mengetahui bahwa Baskara berada dalam hubungan pernikahan dan dengan sengaja bersekongkol dalam penipuan properti, dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Tidak. Kakinya lemas, ia terduduk di lantai, memeluk lengan ayahnya dan meraung-raung, "Ayah, aku tidak mau masuk penjara, aku tidak mau." Tapi ayahnya sendiri sulit menyelamatkan diri dari dakwaan penghasutan penganiayaan terhadapku. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun. Terdakwa Tirtayasa, karena menyalahgunakan wewenangnya untuk membantu tindakan kekerasan Baskara terhadap Nona Aurelia Maheswari dan adanya unsur percobaan pembunuhan, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Tirtayasa, dengan wajah pucat, membenturkan kepalanya ke meja terdakwa, pasrah pada nasibnya. Orang-orang kampung yang menghina, memfitnah, dan menyerangku, tak ada satupun yang lolos. Semua dijatuhi hukuman penjara antara 3 hingga 8 tahun, tergantung tingkat keterlibatan mereka. 3 hari kemudian, aku membawa seorang desainer kembali ke hotel yang pernah kuberikan pada Baskara, tempat ia mencoba melangsungkan pernikahan dengan selingkuhannya. Saat pintu terbuka, kemewahan dan keramaian telah lenyap, hanya menyisakan kekosongan dan hawa dingin. Manajer baru berdiri dengan hikmat, menunggu perintah. Aku berjalan perlahan, menyentuh dinding yang bernoda bekas sampahnya. "Robohkan." Manajer itu terkejut. "Maaf, Nona, robohkan apa?" Aku tersenyum tipis, tatapanku dingin, suaraku tegas. "Robohkan seluruh aula ini dan bangun kembali." Tanganku menyapu dinding tua yang bernoda. Tatapanku sedingin es. "Mulai sekarang, nama tempat ini bukan lagi Baskara, tapi Aurelia." Desainer itu segera mendekat dan bertanya dengan hormat, "Nona, gaya seperti apa yang Anda inginkan untuk renovasinya?" Aku mengangkat tangan dan menunjuk lurus. "Tembok sebelah sini hancurkan semua, dan bagian sini hilangkan sama sekali. Mulai sekarang, tempat ini akan menjadi galeri seni dengan tema kelahiran kembali Phoenix. Agar semua yang menginjakkan kaki di sini akan ingat bahwa mereka yang berani mengkhianati dan mempermainkan perasaan, suatu saat akan bernasib menjadi abu." Sehari sebelum Baskara dipindahkan ke penjara, seorang sipir memberinya selembar cek senilai 500 juta rupiah, matanya berbinar. Ia pikir ini adalah tali penyelamat, kesempatan untuk membalikkan keadaan yang diam-diam dikirim oleh keluarga Maheswari. Namun, saat ia membalik cek itu, wajahnya pucat pasi seperti kertas. Itu bukan cek, melainkan surat cinta yang pernah ia tulis untukku dulu. Di dalam surat itu, ia memohon dengan sangat, "Aku ingin memulai bisnis. Pinjamkan aku modal 500 juta rupiah. Jika aku mengkhianatimu, aku akan mengembalikannya 10 kali lipat." Saat menulis itu, ia mengenakan setelan jas yang rapi, tersenyum percaya diri, matanya berbinar seperti orang yang memimpikan masa depan. Dan sekarang, ia hanyalah seorang narapidana yang gemetar menyedihkan di balik jeruji besi. Aku langsung terbang ke Paris dengan jet pribadi. Di luar jendela, kota yang menyimpan begitu banyak kenangan, manis dan pahit, perlahan memudar. Jariku memainkan cincin berlian yang seharusnya kuberikan padanya di hari pernikahan kami. Mimpi indah itu kini telah menjadi abu. "Nona, perlukah saya menyimpan cincin ini?" tanya sekretarisku hati-hati. Aku tersenyum, lalu dengan santai membuka jendela dan melemparkan cincin itu ke udara. "Tidak perlu. Beberapa cinta, seperti cincin ini,
sudah menjadi masa lalu. Di dalam pesawat, berita malam disiarkan. Di bawah kepemimpinan CEO wanita Aurelia Maheswari, Grup Maheswari secara resmi menembus valuasi 1.000 triliun rupiah, menjadi salah satu perusahaan swasta terbesar di negara ini. Suara pembawa berita terdengar bersemangat. Dan di layar. Di lapangan penjara, seorang pria dengan jenggot lebat tiba-tiba terduduk di tanah, menutupi wajahnya, dan menangis terseduh-seduh. Ia pernah memiliki segalanya. Dunia seolah ada dalam genggamannya. Namun, ada yang kehilangan cinta, dan ada yang kehilangan martabat. Dan aku hanya membuat mereka membayar harga yang pantas mereka terima. Cerita kedua. Hari itu, saat Adrian Gunardi masuk dengan percaya diri sambil menggandeng lengan gadis muda itu, tatapan orang-orang di sekitarku langsung berubah. Orang-orang terdekatku tampak gelisah, sementara yang lain menatap dengan rasa ingin tahu, bahkan ada yang terlihat gembira seolah sedang menikmati sinetron di dunia nyata. Aku menarik senyumku, mengangguk singkat pada beberapa orang, lalu berkata dengan santai, "Permisi, saya ke sana sebentar." Belum jauh aku melangkah, bisik-bisik sudah terdengar di belakangku. Bukankah hubungan Pak Adrian dan istrinya sangat harmonis? Mereka kan pasangan panutan. Memangnya ada berapa banyak pernikahan konglomerat yang benar-benar tulus? Di atas panggung mesra, di belakang panggung dinginnya bukan main. Tapi ini keterlaluan. Istrinya baru saja datang, suaminya langsung muncul membawa selingkuhan. Benar-benar tidak menjaga muka. Apa artinya pernikahan seperti ini? Kita tahu apa soal urusan rumah tangga orang lain? Terdengar tawa kecil, lalu semuanya hening. Tapi aku tahu betul, keheningan ini hanyalah permulaan. Badai yang sesungguhnya sedang menanti di belakang. Aku mengambil segelas anggur dari pelayan dan meneguknya. Pria yang semalam di panggilan video merayuku dengan mengatakan ia merindukanku, hari ini dengan santainya muncul menggandeng wanita lain. Begitu melihatku, mata Adrian berbinar. Ia menyela pembicaraannya dan berjalan cepat ke arahku. Aduh! Terdengar pekikan pelan, langkahnya terhenti. Aku melirik wanita itu. Ia terhuyung dan jatuh tepat ke dalam pelukannya. Mata jernihnya berkaca-kaca. "Mas Adrian, kakiku sakit sekali," katanya dengan suara lemah dan gemetar. Campuran antara kepolosan dan ketegaran, cukup untuk membangkitkan naluri protektif seorang pria. Aku tersenyum tipis, melihat Adrian segera mendorong wanita itu menjauh dan berlari ke arahku. "Dianara, kenapa tidak bilang kalau datang lebih awal?" Ia memelukku dan mengecup keningku ringan. "Aku merindukanmu." Bisik-bisik di sekitar kami sejenak berhenti. Aku menunduk, memutar gelas anggur di tanganku. Orang tuaku tiba-tiba sibuk, jadi aku datang mewakili keluarga Kancana untuk membahas kerjasama. "Aku baru sampai sore ini, kupikir kau masih di kantor jadi aku tidak menghubungimu." Aku melepaskan lengannya dengan lembut. Selama 3 tahun pernikahan, ia pasti sudah mengerti bahwa ini adalah sinyal bahwa aku sedang marah. Sayangnya, dia mengerti, tetapi orang lain tidak. Seorang wanita muda mendekat dengan senyum cerah. Lesung pipinya seperti buah persik matang. "Mas Adrian." Aku mengangkat alisku dan bertanya dengan dingin, "Sejak kapan aku punya adik ipar yang tidak pernah ku kenal?" Adrian tampak bingung sejenak. "Ah, ini Sarah Puspita. Anak yang dulu kusponsori. Dulu dia bekerja di bagian resepsionis, sekarang dia sekretarisku. Dari resepsionis menjadi sekretaris utama. Sebuah lompatan karir yang luar biasa." Jantungku terasa mencelos, tapi di luar aku tetap tenang. Seseorang memanggil Adrian, memaksanya pergi. Seketika, Sarah mendekat, mengulurkan tangannya sambil tersenyum sopan. "Kakak ipar, halo. Mohon bimbingannya ke depan." Aku bahkan tidak melirik tangannya yang ramping dan berkata dengan dingin, "Sekretaris Sarah, orang lain memanggilku Bu Direktur Kancana atau Nyonya Gunardi. Dan ingat, lain kali jika kau berjalan bersama suamiku, jaga jarak sosial. Kau bukan adik kandungnya, kan?" Senyum di bibirnya membeku, ia tampak terkejut. "Maaf, Bu Direktur. Saya tidak sengaja. Tadi saat turun dari mobil, kaki saya terkilir, jadi Mas Adrian hanya membantu saya sebentar. Mohon jangan salah paham." Aku menunduk,
melirik sepatu Mary Jane-nya yang indah, dan tatapanku berhenti di pergelangan kakinya yang putih. Saat Adrian kembali, Sarah langsung berkaca-kaca dan berkata dengan suara gemetar, "Mas Adrian, maafkan aku. Gara-gara aku tidak hati-hati dan kakiku cedera, aku jadi membuat Bu Direktur tidak senang. Aku akan istirahat di sana saja, nanti kalau pekerjaan Mas sudah selesai, kita pulang bersama." Adrian berkata dengan lembut, "Tidak, aku akan minta sopir mengantarmu pulang lebih dulu." Wajah Sarah menegang. "Mas Adrian." Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya merasa muak dengan panggilan manis itu. "Mas Adrian." Telingaku terasa panas mendengarnya. Sebaiknya panggil dia Pak Direktur. Kalau tidak, aku merasa seperti tiba-tiba punya adik ipar. Dia menggigit bibirnya, melirikku, lalu berkata pada Adrian dengan ragu, "Di luar kan aku biasa memanggilnya begitu, jadi kalau tiba-tiba diubah, rasanya masih belum terbiasa." Hatiku terasa jatuh ke jurang. 3 tahun pernikahan. Aku percaya Adrian adalah pria yang dingin, profesional, dan tidak pernah mencampur-adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Tapi sekarang, semua prinsip itu goyah hanya karena seorang sekretaris. Akhirnya, Adrian pun menyadari ketegangan di antara kami. Melihat tatapan penuh harap Sarah, ia mengerutkan kening sejenak, lalu berkata dengan dingin, "Memang tidak pantas. Mulai hari ini, ubah panggilannya." Sebelum ia selesai bicara, air mata Sarah jatuh berderai. Ia terisak dan berkata dengan suara gemetar, "Baik, Pak Direktur." Suaranya penuh dengan kepiluan. Aku hanya merasa itu lucu. Aku memandangnya dari atas ke bawah, lalu tersenyum sinis. Menangis? Apa menangis itu solusi? Perusahaan ini bukan agensi pencari bakat, dan tidak ada tisu untuk menyeka air matamu. Kalau kau tidak terbiasa mengubah panggilan, menangislah di luar. Jangan mengotori lantai di sini. Wajah Sarah pucat pasi, tubuhnya gemetar, dan ia terdiam. Setelah ia pergi, aku langsung menatap Adrian. Ia tersenyum getir dan mengusap rambutku. Suaranya lembut. Dia anak yang kusponsori dari panti asuhan. Baru lulus, sifatnya masih polos. Dianara, jangan gegabah menuduhnya sebagai wanita licik seperti teh hijau. Tidak enak didengar. Aku mengangkat kepala, tatapanku berkilat tajam. "Ini pertama kalinya kau membiarkan wanita lain menggandeng lenganmu, dan aku tegaskan, tidak akan ada yang kedua kalinya." Adrian tertawa pelan. "Kau cemburu, ya? Tenang saja, itu hanya situasi tak terduga. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya." Aku berkata-kata demi kata dengan dingin. "Tidak ada hubungan apa-apa, kau bercanda? Karyawan biasa akan buru-buru pulang begitu jam kerja selesai. Tapi dia duduk menunggumu keluar, baru beranjak setelah kau membuka pintu. Kalau ini bukan apa-apa, maka tidak ada yang namanya hubungan ambigu di dunia ini." Aku menatap matanya lurus-lurus, dan berkata dengan tegas, "Dia baru bekerja sebagai sekretarismu kurang dari sebulan, dan aku sudah menjadi istrimu selama 3 tahun. Soal mengurusmu, menurutmu siapa yang lebih tahu? Kalau hanya karyawan biasa, bagaimana mungkin dia berani duduk di sebelahmu dan sengaja pamer kemesraan di depanku?" "Adrian, apa aku terlihat sebodoh itu sampai tidak bisa mengenali trik murahan seperti ini?" Untuk pertama kalinya, Adrian terdiam di hadapan argumenku. Ia menghela napas, memelukku, dan merendahkan suaranya. "Maaf, ini salahku. Kalau kau tidak suka, aku tidak akan membawanya lagi ke depannya. Lagi pula, dia hanya anak yang baru lulus, tidak perlu kau permasalahkan, kan?" Aku menepis tangannya dengan dingin. "Jangan hanya minta maaf dengan mulut. Kalau kau benar-benar peduli padaku, kau tidak akan membiarkanku dipermalukan seperti ini di sini. Rasa hormat yang selama ini kujaga untukmu, hari ini berakhir." Dia mengerutkan kening, tetapi masih mencoba menjaga perdamaian. "Sarah, kau duduk di depan. Dianara, kau pasti lelah hari ini, pulanglah lebih awal dan istirahat." Aku tersenyum dingin, suaraku penuh penghinaan. "Kalian berdua saja yang pergi. Aku tidak mau ikut. Aku akan mual berada di satu ruangan dengan kalian." Udara tiba-tiba menjadi berat. Mendengar itu, Sarah mulai menangis terseduh-seduh. Isakannya sengaja dibuat keras, seolah ingin menarik perhatian semua orang.
Kemarahanku yang terpendam akhirnya meledak. Aku berjalan lurus ke arahnya dan mengayunkan tanganku. Plak! Suara tamparan menggema di seluruh lobi. Menangis? Apa yang kau tangisi? Apa kau pikir beberapa tetes air mata itu berharga? Aku peringatkan, jangan pernah lagi menempel pada suamiku. Kalau terjadi lagi, tidak akan berakhir hanya dengan tamparan. Sarah memegangi pipinya, gemetar, dan tidak bisa berkata apa-apa. Adrian membeku selama beberapa detik, lalu tertawa dingin. Bagus. Hari ini kau benar-benar ingin bertengkar denganku, kan? Kalau begitu, kau pulang sendiri. Sarah, ayo pergi. Sebelum masuk ke mobil, Sarah menoleh dan memberiku senyum paling cerah hari itu, seolah menyatakan perang. Tapi pada akhirnya, ia dengan patuh duduk di kursi penumpang depan. Mobil itu menghilang ke dalam kegelapan. Aku berdiri di sana, tersenyum dingin. Pernikahan ini sepertinya sedang menuju akhir. Dalam perjalanan pulang, telepon berdering. Aku menatap layar selama beberapa detik, lalu akhirnya tidak mengangkatnya. Begitu dering berhenti, pesan WhatsApp langsung membanjir. Adrian, kamu di mana? Kenapa tidak kelihatan? Adrian. Sarah sudah kuantar pulang sendiri. Aku sedang dalam perjalanan kembali untuk menjemputmu. Adrian. Dianara. Marah boleh saja, tapi ada batasnya. Dari pesannya, sepertinya amarahnya mulai mereda. Itu artinya ia sadar bahwa ia salah. Aku dengan acuh tak acuh mengubah ponselku ke mode senyap, menyandarkan tubuh di kursi, dan pura-pura tidur. Perang dingin antara aku dan Adrian secara resmi dimulai. Sebenarnya, aku sudah menduganya sejak lama. Beberapa orang, di luar terlihat sangat profesional, tetapi begitu seseorang masuk ke dalam zona aman hatinya, ia akan menganggap orang itu sebagai keluarga. Sarah adalah contohnya. Ia dan Adrian sudah saling kenal sejak lama, disponsori olehnya sejak kecil, dan sekarang tinggal di kota ini. Aku tahu betul, kota ini bukan pilihan terbaik untuknya. Ia memilih tinggal karena Adrian. Tatapan matanya tidak bisa berbohong. Ada rasa terima kasih, ada rasa suka, tetapi yang paling dalam adalah pemujaan mutlak. Jadi, di mata Adrian, akulah yang telah menodai hubungan murni mereka, mengubah apa yang ia yakini sebagai kepedulian menjadi perasaan asmara. Tapi ia lupa, cinta terkadang bisa tumbuh hanya dari sebersit rasa suka. Terlebih lagi, ia adalah pria yang begitu sempurna. Ia hanya menipu dirinya sendiri, berusaha mempertahankan kemurnian yang sebenarnya sudah ternoda. Ini bukan pertarungan antara aku dan Sarah, melainkan antara aku dan Adrian. Untuk melanjutkan pernikahan ini, salah satu dari kami harus mengalah. Pada akhirnya, Adrianlah yang mengulurkan tangan damai. Ia mengajakku makan malam. Saat aku tiba, ia masih rapat. Aku berpikir sejenak dan memutuskan untuk menunggu di kantornya. Belum lama aku duduk, orang-orang terus-menerus keluar masuk kantor. Aku menghela napas, meletakkan ponselku, dan bertanya langsung, Mbak Yuli, jujur saja. Kalian terus datang bergerombol seperti ini, sebenarnya mau tanya apa? Sekretaris Adrian kebanyakan masih muda dan lebih merasa nyaman denganku daripada dengannya. Mbak Yuli, sebagai perwakilan, menyipitkan matanya dan tersenyum. Kalau begitu saya wakilkan, Bu. Sekretaris pribadi Pak Adrian yang baru itu katanya teman masa kecilnya, ya? Hubungan mereka agak aneh, kan? Aku tertawa sinis. Teman masa kecil? Maksudmu Sarah itu? Dengar dari mana? Tapi kenapa dia tidak kelihatan di kantor? Sudah tidak bekerja bersama lagi? Sekretaris lain menyela, awalnya memang bekerja bersama, tapi beberapa hari yang lalu dipindahkan ke tim perencanaan. Ada gosip katanya ibu tidak suka ada perempuan terlalu cantik di samping Pak Adrian. Aku dengan acuh, tak acuh memandang Mbak Yuli dari atas ke bawah. Wajah tirus, tubuh menawan, aura yang mempesona. Aku tersenyum. Jadi menurutmu kau bukan perempuan? Atau kau merasa kau lebih jelek darinya? Mbak Yuli terkejut, lalu membusungkan dadanya. Saya ini primadona di divisi ini. Sesaat kemudian, ia sadar. Oh, iya juga. Saya sudah melayani Pak Adrian selama 3 tahun,
dan ibu tidak pernah memindahkan saya kemanapun, jadi, kenapa ya? Aku tahu sifat Mbak Yuli. Profesional dalam pekerjaan, tetapi paling cepat soal gosip. Jika tidak dijawab, mungkin ia akan datang 10 kali lagi dengan berbagai alasan. Pertama, Sarah itu hanya anak yang disponsori oleh Pak Adrian. Kedua, dia dipindahkan karena punya pikiran yang tidak seharusnya. Orang pintar akan mengerti maksudku. Tak perlu bicara lebih banyak lagi. Sudah? Sekarang boleh kembali bekerja, kan? Mbak Yuli mengangguk-angguk. Baik, Bu. Saya mengerti. Terima kasih sudah menjawab rasa penasaran saya. Nanti kalau ada berita baru, saya akan kabari Ibu pertama kali. Aku hanya menggeleng dan tersenyum. Anak ini benar-benar lucu. Aku heran bagaimana ia bisa menahan tawa saat bekerja dengan Adrian yang kaku itu. Makan malam hari itu cukup menyenangkan. Aku merasakan ketulusannya, dan aku pun harus membalasnya. Masalah ini kuanggap selesai untuk sementara. Bagaimanapun, Adrian belum benar-benar selingkuh. Aku memutuskan untuk memberinya satu kesempatan lagi. Tetapi apa yang harus dikatakan tetap harus dikatakan. Adrian, aku mencintaimu. Dia membeku. Tangannya yang memegang gelas anggur berhenti di udara. Ia tidak menyangka aku akan mengatakan hal itu di saat seperti ini. Tapi aku melanjutkan. Tatapanku tenang namun dingin. Tapi cintaku ada syaratnya. Jika kau masih mencintaiku, secara fisik maupun mental, pernikahan ini bisa terus berlanjut. Saat kau melewati batas, dari segi apapun, satu-satunya pilihan kita adalah cerai. Ia menghela napas pasrah. Tidak akan terjadi, Dianara. Padanya hanya ada rasa kasihan. Aku hanya berharap Adrian bisa menjaga batasannya. Sekalipun ia sempurna, sekali ternoda, aku juga tidak akan membutuhkannya lagi. Aku dan Adrian kembali ke rutinitas biasa. Tapi bagi Sarah, segalanya tidak semudah dulu. Orang yang tidak fokus pada pekerjaan tidak akan bisa menunjukkan kemampuannya. Dulu di sekretariat, di bawah nama sekretaris, semua pekerjaannya berpusat pada Adrian. Kesalahan ditutupi oleh rekan kerja, atau cukup dengan meneteskan beberapa air mata di depannya. Tapi tim perencanaan berbeda. Pekerjaannya rumit dan detail, sementara hatinya tidak di sana, penuh dengan keluhan, dan ia terus membuat kesalahan. Awalnya, rekan-rekan kerjanya mengira ia kerabat Adrian dan bersikap hati-hati. Setelah Mbak Yuli membocorkan kebenarannya, barulah semua sadar, mereka semua tertipu. Berita-berita itu semua dilaporkan oleh Mbak Yuli yang berada di garis depan, tapi aku tidak peduli sedikit pun, yang kupedulikan bukanlah Sarah. Yang benar-benar kuperhatikan adalah sikap Adrian. Titik baliknya datang di hari ulang tahunku. Aku pikir keributan yang disebabkan oleh Sarah sudah berlalu, tapi ternyata tidak. Hari itu hanyalah sebuah pembuka. Badai yang sesungguhnya ada di belakang, dan itu datang dengan begitu ganas hingga aku tidak punya waktu untuk bersiap. Setiap tahun, ulang tahunku biasanya dirayakan sederhana bersama teman-teman di sebuah bar. Lampu terang, musik keras, denting gelas, dan tawa. Sampai seseorang berlari tergesa-gesa. Kak Dianara, Pak Adrian mengamuk dan memukul orang. Aku tertegun sejenak. Aku salah dengar. Adrian? Pria itu kalau marah paling-paling hanya mengerutkan kening dan memasang wajah dingin. Bagaimana mungkin ia memukul orang? Aku bergegas ke sana. Pemandangan di depanku membuatku terdiam. Adrian melepaskan jasnya dan menyampirkannya di bahu Sarah. Bar yang tadinya riuh tiba-tiba hening, hanya isak tangis Sarah yang terdengar. Setelah mendengar permintaan maaf berulang kali dari manajer bar, barulah aku mengerti situasinya. Sarah mendengar kabar Adrian akan datang hari ini dan mencarinya, tetapi staf tidak memberitahu nomor ruangannya. Jadi, ia mengikuti seorang pria asing untuk menyelinap masuk ke area VIP, dan nyaris dilecehkan, sampai akhirnya Adrian menemukannya. Satu orang rapi, satu orang berantakan. Semua kekesalan yang terpendam dalam dirinya meledak menjadi air mata. Sarah melompat ke pelukan Adrian dan menangis seperti anak kecil. Wanita yang dulu begitu percaya diri menggandeng lengannya ke pesta, kini harus menyelinap untuk menemuinya. Jarak yang tercipta dalam sebulan itu telah membuatnya gila. Jika dulu air matanya bercampur dengan akting, hari ini adalah air mata sungguhan.
Ia terisak-isak. Mas Adrian. Aku hampir mati rasanya. Aku tidak bisa menghubungimu. Di kantor, Mbak Yuli memusuhiku, rekan-rekan membenciku, dan sekarang bahkan kamu mau meninggalkanku. Mendengar itu, Adrian mengangkat kepala dan menatapku. Matanya penuh dengan kebencian dan kedinginan yang tak terselubung. Lengannya yang memeluk Sarah menegang hingga urat-uratnya terlihat. Di depan teman-teman kami, ia merendahkan suaranya dan berkata, Dianara Kancana, hanya karena dia yatim piatu, hanya karena aku sedikit lebih memperhatikannya, apa kau harus mendorongnya sampai ke titik ini? Aku menghormatimu, mencintaimu, dan berulang kali mengalah. Tapi kau terus-menerus melakukan trik licik seperti ini di belakangku. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar marah padaku. Pria yang biasanya dingin dan terkendali itu kini kehilangan kontrol, marah, dan putus asa. Dianara, jika kau tidak bisa berlapang dada, pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Aku tidak ingin melihatmu berubah menjadi wanita yang menindas yang lemah, sombong, dan tidak berperasaan. Aku terdiam dari awal sampai akhir. Apa yang harus kukatakan? Bahwa Mbak Yuli hanya menjalankan tanggung jawabnya? Bahwa menghapus nomor kontaknya adalah keputusanmu sendiri, bukan paksaku? Atau bahwa aku juga tidak tahu ia akan muncul di sini? Bahwa semua yang ia alami tidak ada hubungannya denganku? Tapi aku tidak ingin menjelaskan. Apa gunanya? Di hari ulang tahunku, pria yang menjadi suamiku memeluk wanita lain di depan teman-teman kami, dan tanpa bertanya, dengan dingin melontarkan tuduhan. Aku tidak punya rasa kasihan, rasanya mengerikan. Seperti ribuan jarum menusuk jantungku. Sakit dan nyeri, tapi tidak berdarah. Seperti hujan yang turun berhari-hari, menekan begitu berat hingga sulit bernapas. Malam itu, Adrian tidak pulang. Keesokan paginya, gosip menyebar di seluruh kantor. Kabar bahwa Pak Direktur marah besar demi seorang wanita dan merombak seluruh struktur internal. Ia dengan jelas menyatakan di depan semua orang. Di perusahaanku, hanya ada saling membantu, tidak ada penindasan. Terutama bagi mereka yang menipu atasan, tidak akan dimaafkan. Mbak Yuli, kepala sekretaris, diminta untuk meminta maaf secara terbuka, tetapi ia mengangkat kepalanya dan menjawab dengan tenang, saya tidak melakukan kesalahan, saya hanya bekerja sesuai prosedur. Jika Pak Direktur menganggap saya salah, mungkin satu-satunya kesalahan saya adalah salah menilai posisi sebenarnya Nona Sarah di hati Bapak. Yah, bahkan istri sah Bapak saja dihina di depan umum, apa yang bisa diharapkan dari karyawan kecil seperti saya? Ia tersenyum sinis, lalu berkata dengan tegas, Pak Direktur, saya mengundurkan diri. Adrian tidak menahannya sedikit pun dan langsung menerima surat pengunduran dirinya. Setelah itu, ia menunjuk Sarah sebagai kepala sekretaris menggantikan Mbak Yuli. Seketika, seluruh divisi sekretariat menjadi kacau. Aku merasa bersalah dan menawarkan pekerjaan pada Mbak Yuli di grup Kancana. Ia tertawa santai. Di bawah pemimpin yang tidak bisa membedakan urusan pribadi dan pekerjaan, perusahaan itu cepat atau lambat akan bangkrut. Anggap saja saya keluar lebih awal dan mau istirahat sejenak. Aku sangat menghormati karakternya. Jika kau mau, pintu grup Kancana selalu terbuka untukmu. Setelah itu, aku dan Adrian pisah ranjang. Tepatnya, dia yang pergi dari rumah. Tidak ada yang menyebut kata cerai, tapi dialah yang pergi. Pukulan fatal itu bukan fisik, melainkan psikologis. Ia tahu betul bagaimana cara membuatku paling sakit. Ia mengadakan pemakaman megah untuk anjing peliharaan Sarah. Padahal ia tidak suka anjing, tapi anjing itu adalah hadiah darinya dulu. Ia membawanya ke acara makan malam amal, dan hanya dengan satu kata aku suka, ia menghabiskan miliaran untuk membeli kalung dan memasangkannya langsung di lehernya. Mereka muncul bersama di rapat industri, lembur bersama hingga larut malam. Sebuah foto dari gedung tinggi, siluet samar seorang pria berjas di tengah kerlip lampu, dengan caption darinya, dia berlari mengejar mimpinya, aku menemaninya di bawah ribuan cahaya kota. Dan aku, sendirian menjaga rumah yang pernah menjadi surga kami berdua. Aku diam-diam melihat semua yang dipamerkan Sarah di media sosial seperti Instagram.
Postingan yang disematkan di paling atas adalah gaun Dior berwarna merah muda dengan tulisan manis. Pak Direktur selalu bilang, kau sudah banyak menderita, mulai sekarang biarkan aku yang membesarkanmu kembali. Hidupmu ke depan hanya akan ada kebahagiaan, tanpa penyesalan. Seketika, gelombang kecemburuan muncul. Manis, ambigu, dan pamer. Screenshot yang dikirim oleh teman melalui teman bersama kami juga serupa. Bagaimanapun, sekarang ia adalah kepala sekretaris dan sudah berteman dengan banyak kenalan kami. Semua orang penasaran, bagaimana aku, Dianara Kancana, bisa kalah dari wanita licik seperti teh hijau yang kikuk itu. Tapi sebenarnya, tidak ada menang atau kalah. Hanya saja perasaannya telah memudar dan hatinya telah berubah. Aku mengirim screenshot itu ke tim humas. Aku memerintahkan mereka untuk memulai persiapan. Adrian memperlakukan Sarah dengan baik dan tidak menyembunyikannya sama sekali. Sarah pamer seolah ingin seluruh dunia tahu. Media mencium baunya dan berdatangan. Skandal konglomerat memang bahan terbaik untuk menaikkan rating. Terlebih lagi, pernikahan kami dulu dipuji sebagai pernikahan abad ini. Setelah ayah Adrian terlibat dalam skandal perselingkuhan di sebuah acara besar, untuk menyelamatkan citra perusahaan, tim humas dengan cerdik menggunakan pernikahan kami untuk membangun citra Adrian sebagai suami yang setia. Ayah selingkuh, ibu sabar. Suami setia. Kontras segitiga ini menciptakan efek media yang luar biasa, menarik banyak penggemar wanita, bahkan menaikkan harga saham keluarga Gunardi. Tapi sekarang citra itu runtuh, skandal itu pasti akan menimbulkan rasa penasaran. Orang tuaku yang biasanya tidak peduli dengan berita hiburan bahkan meneleponku. Ada apa? Nak, aku tidak menjelaskan panjang lebar, hanya bertanya dengan tenang. Jika aku bercerai, apakah ayah dan ibu akan mendukungku? Di seberang telepon, hening sejenak, lalu terdengar suara tenang ayahku. Dianara, sejak kecil ayah dan ibu mengajarimu untuk hidup mandiri. Baik itu pernikahan atau perceraian, jika kau sudah memikirkannya dengan matang, kau tidak perlu meminta izin siapapun. Menjadi dirimu sendiri, itulah cinta terbesar yang bisa ayah dan ibu berikan padamu. Seketika, aku teringat. Sebenarnya, sejak awal orang tuaku tidak sepenuhnya mendukung pernikahan ini. Di satu sisi, mereka ingin aku menikah dengan orang yang benar-benar kucintai, bukan karena perjodohan. Di sisi lain, karena reputasi keluarga Gunardi memang tidak baik. Generasi demi generasi menikah karena perjodohan, lalu diikuti oleh anak-anak haram yang tak berkesudahan, tapi akhirnya mereka mengalah. Karena aku mencintai Adrian. Dulu aku dengan percaya diri berkata, karena ayah Adrian mengkhianati pernikahannya, ia yang tumbuh di lingkungan seperti itu akan lebih menghargai perasaan. Ia tidak akan pernah membiarkan tragedi itu terulang pada istrinya. Ayahku hanya tersenyum getir dan menggelengkan kepala. Dianara, kau belum mengerti pria. Pria tidak pernah benar-benar bersimpati pada ibunya, karena mereka adalah pihak yang diuntungkan dalam hubungan itu. Ayah Adrian, meskipun selingkuh, tetap memberikan cukup uang, status, dan hak waris pada putranya. Jadi di mata Adrian, mungkin ibunya yang tidak berlapang dada justru lebih patut disalahkan. Inilah yang disebut tradisi keluarga. Sesuatu yang mengalir dalam darah dari generasi ke generasi. Ia berhenti sejenak, merendahkan suaranya, tetapi berkata dengan tegas, tapi suatu saat jika situasi terburuk benar-benar terjadi, jangan takut. Orang tidak bisa move on karena mereka memberi terlalu banyak dan menerima terlalu sedikit. Kau hanya perlu ingat ini, saat mencintai, cintailah dengan segenap hati, saat tidak lagi mencintai, lepaskan dengan tegas. Maka tidak ada yang bisa menyakitimu, aku mengangguk. Aku mengerti. Untuk mencintai Adrian, aku harus mencintai diriku sendiri terlebih dahulu. Ayah memelukku dan berbisik di telingaku, Dianara, kau adalah satu-satunya putri keluarga Kancana. Ingatlah, ayah, ibu, dan keluarga Kancana akan selamanya menjadi pendukung terkuatmu. Dulu, aku pikir ayahku terlalu pesimis tentang pernikahanku. Sekarang aku sadar, itu adalah wawasan orang yang lebih berpengalaman. Ia tidak optimis, juga tidak melarang. Ia hanya diam-diam mengingatkan dan menjadi pendukung yang kuat. Agar aku punya keberanian untuk menikah demi cinta,
dan kekuatan untuk pergi saat cinta itu tiada. Opini publik memanas, netizen dengan cepat menemukan media sosial Sarah. Hanya dalam satu hari, keluarga Gunardi mendominasi trending topik nomor 1, 2, dan 3. Di bawah tekanan media yang luar biasa, Adrian mulai tidak tahan. Ia tidak menyangka bahwa memelihara satu wanita licik bisa menimbulkan badai sebesar ini. Sejak awal, tujuannya adalah untuk menjinakkanku, tetapi Adrian lupa. Aku dan dia berasal dari latar belakang, pendidikan, dan lingkungan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah dia laki-laki dan aku perempuan. Lalu mengapa pada akhirnya aku yang harus mengalah? Adrian memintaku untuk menghadiri pesta bersamanya dan mengklarifikasi rumor perselingkuhan. Aku setuju, tetapi bukan dengan cara menjadi boneka yang digiring tangannya. Aku meminta konferensi pers resmi. Jika pernikahan ini dimulai dengan kemegahan, maka harus diakhiri dengan kemegahan yang setara. Di hari konferensi pers, Adrian sendiri yang menjemputku. Aku membuka pintu penumpang depan dan berhadapan dengan Sarah yang sudah duduk di sana. Ia tersenyum manis. Kakak ipar, halo. Hari ini konferensi persnya akan saya dampingi penuh, jadi kalau ada yang dibutuhkan, bilang saja. Ucapannya sopan, tetapi matanya provokatif, dan ia sama sekali tidak berniat beranjak dari kursinya. Aku tersenyum tipis, melirik Adrian di kursi pengemudi. Wajahnya dingin, bibirnya terkatup rapat. Kali ini ia tidak marah. Aku hanya diam-diam berbalik, membuka pintu belakang, dan duduk, seperti seorang ratu yang duduk di singgasananya. Kemenangan di mata Sarah tidak bisa disembunyikan. Ia terus-menerus menoleh, dengan alasan mengingatkanku tentang hal-hal yang perlu diperhatikan di konferensi pers. Suaranya jernih dan gembira, tidak ada lagi jejak kelemahan seperti dulu. Jelas sekali Adrian telah mendidiknya dengan sangat baik selama ini. Aku hanya memejamkan mata dan beristirahat. Sama sekali tidak menanggapinya. Setelah ia lelah, barulah ia diam. Konferensi pers berjalan cukup sederhana. MC memberikan pengantar singkat, lalu Adrian maju dan menegaskan bahwa kami masih bahagia dan tidak terpengaruh oleh rumor. Menurut skenario, selanjutnya aku yang akan naik ke panggung, memuji suamiku dengan lembut, dan memperkuat citranya sebagai pria rumahan. Tapi tiba-tiba, Sarah berjalan lurus ke atas panggung. Ia mengambil mikrofon dan berkata sambil berkaca-kaca bahwa ia telah menyiapkan hadiah spesial untuk Adrian. Segera, layar besar menyala. Itu adalah video dari pertemuan pertama mereka di panti asuhan, surat-surat dan pesan, hingga foto saat Adrian memberinya anjing peliharaan dan membawanya jalan-jalan saat kelulusan. Seluruh prosesnya diedit dengan apik seperti film romantis. Penonton berbisik-bisik. Awalnya semua mengira itu hanya video ucapan terima kasih, tetapi semakin ditonton, suasananya menjadi aneh. Ini lebih mirip buku harian cinta, bisik seseorang. Setelah menonton ini, aku jadi tidak tahu siapa yang sebenarnya dicintai Pak Adrian. Kalau benar selingkuh, tidak mungkin Dianara duduk di sana. MC buru-buru menenangkan suasana. Kabarnya, Nyonya Gunardi juga telah menyiapkan video. Mari kita saksikan bersama. Aku tersenyum dan mengangguk. Videoku tidak semewah milik Sarah. Banyak adegan yang dipotong dari CCTV, goyang dan buram, tetapi isinya setajam pisau. Adegan Sarah menggandeng lengan Adrian di pesta. Adegan Adrian meninggalkanku di tengah angin dingin dan pergi bersamanya. Adegan ia berkelahi demi Sarah. Adegan ia memeluk Sarah dan meneriakiku tanpa belas kasihan. Diselingi dengan foto-foto pamer yang diunggah Sarah sendiri. Dua video, tokoh utamanya sama, tetapi emosinya bertolak belakang. Satu memoles, satu lagi mengoyak. Bagian terakhir adalah video dari 3 tahun yang lalu. Di hari pernikahan kami, Adrian memelukku erat dan bersumpah dengan lantang, Dianara Kancana, aku mencintaimu. Janji ini tidak akan pernah berubah seumur hidupku. Aku tersenyum dan bertanya, kalau berubah? Dia menjawab dengan tegas, tidak mungkin. Selama aku masih hidup, aku akan selalu mencintaimu. Cinta di masa muda begitu panas dan penuh gairah. Disandingkan dengan sikap acuh tak acuh dan dingin saat ini, rasanya begitu pahit dan ironis. Penonton hening. Mata Adrian memerah.
Ia memegang tanganku dan berkata dengan terbata-bata, "Dianara, maafkan aku. Aku tidak tahu dari sudut pandangmu semuanya akan sesakit ini. Aku hanya ingin memberimu pelajaran kecil. Aku takut kau menjadi wanita yang menindas orang lain." Aku dan Sarah benar-benar tidak ada apa-apa. Aku tidak selingkuh. Aku menarik tanganku dan mengambil mikrofon. Suaraku, meskipun pelan, terdengar sedingin es di seluruh aula. "Apakah kau selingkuh atau tidak, biarkan hadirin di sini yang menilai. Kau meninggalkanku di hari ulang tahunku dan menjadikanku bahan tertawaan di depan teman-teman. Kau meninggalkanku sendirian di malam lebaran dan membawanya ke rumah keluargamu agar ia merasakan kehangatan keluarga. Kau melakukan semua hal yang biasa dilakukan sepasang kekasih dengannya dan diam-diam membiarkannya pamer ke seluruh dunia. Kau memberiku segala macam penghinaan dan sekarang kau bilang kau tidak tahu? Kau bukan tidak tahu, kau tidak peduli." Penonton terkejut. Adrian berkata dengan suara gemetar, "Tidak. Itu karena dia selalu bilang dia takut padamu, dan kau terasa begitu kuat dan menakutkan. Kau tahu aku paling benci melihat orang menindas yang lemah." Aku menatapnya. Pria yang dulu kupuja seperti dewa itu tiba-tiba terasa begitu kotor. Aku mengangkat daguku tinggi-tinggi dan berkata dengan tenang dan jelas, "Adrian Gunardi, mari kita bercerai. Cintamu terlalu singkat." Bahkan sebelum dimulai, sudah berakhir. Selesai bicara, aku meletakkan mikrofon dan membungkuk pada media yang hadir. Setelah keheningan yang mencekam, seluruh aula meledak dalam tepuk tangan yang membahana. Karena semua orang mengerti, wanita juga punya harga diri. Tidak ada yang ingin melihat seorang istri terus-menerus menunduk dan bersabar saat diprovokasi oleh suami dan selingkuhannya. Hanya Adrian yang tidak bisa menerima kenyataan itu. Wajar saja. Baginya, semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Ia pikir aku tidak menyebut kata cerai karena aku masih mencintainya. Lucunya, aku hanya menunggu waktu yang tepat. Sejak saat itu, grup Kancana melesat, sementara grup Gunardi tidak lagi bisa bersaing. Selama beberapa tahun terakhir, berkat citra suami setia, grup Gunardi mendapat banyak keuntungan, bahkan memperluas lini produk wanitanya. Kalau begitu, sekarang aku akan membuat mereka merasakan akibatnya. Ditelan oleh citra yang mereka ciptakan sendiri. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang tak tahu malu itu terus menikmati semua keuntungan. Aku sengaja membiarkan perasaanku pada Adrian memudar. Mengabaikan pameran Sarah setiap hari, selangkah demi selangkah membuat mereka melewati batas, mengarahkan opini publik, dan akhirnya melancarkan serangan terakhir. Serangan itu mengakhiri sebuah pernikahan, dan juga membuka babak baru dalam perang media terbaik. Setelah perang itu, grup Kancana seolah mendapat sayap, penjualannya meroket, produk wanitanya laris manis. Sebaliknya, grup Gunardi dilanda krisis, harga sahamnya anjlok, terutama lini produk wanitanya yang nyaris hanya menumpuk di gudang. Netizen kembali mengungkit skandal perselingkuhan ayah Adrian, Tuan Besar Gunardi. Anak haramnya saja lebih dari 10. Opini publik memanas. Pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya terasa begitu pas. Saat ini, Adrian sibuk luar biasa. Ia harus menahan dewan direksi, dan waspada terhadap anak-anak haram ayahnya yang mengincar kekuasaan. Tuan Besar Gunardi mengubah strategi, membiarkan mereka saling bertarung, dan hanya menonton dari pinggir. Namun, Adrian tetap menolak bercerai. Ia tidak percaya cintaku telah pudar, ia pikir aku hanya salah paham tentang hubungannya dengan Sarah. Ia memecat Sarah dan menggantinya dengan sekretaris pria. Setiap hari ia menelepon, mengirim pesan, meminta maaf, dan menyesal. Aku merasa terganggu, memblokir semua kontaknya, dan secara resmi mengajukan gugatan cerai. Mengetahui hal itu, Adrian mabuk dan pingsan di depan pintu rumahku tengah malam. Saat aku membuka pintu, ia dengan mata memerah dan suara serak memohon, "Dianara, bisakah kita tidak bercerai? Kita bisa pisah ranjang. Aku akan memulai dari awal lagi. Aku akan mengejarmu lagi. Aku tidak pernah mencintai siapapun selain kamu seumur hidupku. Aku hanya mencintaimu." Manusia memang seperti itu. Saat memiliki tidak dihargai, saat kehilangan baru berusaha merebut kembali. Sayangnya, dia masih di tempat yang sama,
tapi aku sudah lama pergi. Aku menatapnya dan berkata dengan dingin, Adrian, ingat saat kita perang dingin pertama kali karena Sarah, apa yang kukatakan? Kalau kau lupa, akan kuingatkan lagi. Saat kau melewati batas, baik secara mental maupun fisik, satu-satunya pilihan kita adalah cerai. Aku membungkuk, menatap matanya lurus-lurus, dan tersenyum menghina. Pak Direktur, sekarang Anda tidak lagi dibutuhkan. Jika Anda tidak setuju dengan perceraian secara baik-baik, kita bertemu di pengadilan. Aku sengaja berhenti, lalu menambahkan satu tusukan lagi dengan dingin. Oh ya, kau selalu bilang Sarah itu kasihan. Kalau begitu, aku akan memberimu hadiah yang setimpal. Hadiah itu adalah video yang dipotong dari CCTV. Sehari setelah ulang tahunku, saat hubungan kami sedang tegang. Aku meninggalkan rumah dan membiarkan Sarah datang untuk mengambil barang-barangnya. Dalam video itu, tidak ada lagi wanita manis atau yang berlinang air mata. Yang ada adalah tatapan sinis dan ucapan yang tajam. Nyonya Kancana, aku tidak mengerti bagaimana kau bisa begitu sabar. Daripada bercerai, kau lebih memilih bertahan di rumah kosong ini. Sungguh konyol, bukan? Dalam video, aku berdiri tegak dan berkata dengan suara sedingin es, jika aku bercerai, itu karena aku yang mau, bukan karena pihak ketiga murahan sepertimu yang ikut campur. Sarah tertawa mengejek, suaranya manis yang menyakitkan telinga. Apa kau tidak tahu? Sekarang, yang tidak dicintai itulah pihak ketiga. Aku tertawa pelan, lalu menampar pipinya dengan keras. Suaranya menggema di ruangan. Suaraku tegas, setiap katanya setajam pisau. Kau terlalu banyak membaca novel tentang wanita licik, ya? Pihak ketiga adalah wanita yang mengganggu pernikahan orang lain, jenis yang hidup dari belas kasihan dan nafsu rendahan. Aku, Dianara Kancana, adalah istri sah, menikah secara resmi, dan punya buku nikah yang dilindungi hukum. Kau, hanya dengan satu kalimat dia sudah tidak mencintaimu, berharap aku akan mundur begitu saja? Atas dasar apa kau berani menghakimiku seperti itu? Aku melangkah maju. Setiap kataku setajam pisau. Jika dia mengalami kecelakaan, apa kau punya hak untuk menandatangani surat persetujuan operasi? Jika dia meninggal, apa kau memenuhi syarat hukum untuk mewarisi hartanya? Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa di dunia ini ada wanita yang menjadi selingkuhan tapi merasa dirinya cinta sejati, dan seenaknya menyuruh istri sah untuk bercerai? Kalau kau memang begitu hebat, coba suruh Adrian yang bicara. Begitu ia yang meminta, hari itu juga aku akan ke pengadilan agama. Atau jangan-jangan, wanita sepertimu hanya meminjam dua kata cinta sejati untuk menutupi kerendahan dirimu. Aku tersenyum tipis, suaraku menjadi dingin. Ingat, hari ini aku membiarkanmu di sini karena aku meremehkanmu, bukan karena aku tidak mampu menyingkirkanmu. Singkatnya, aku tidak selevel denganmu. Udara menjadi berat, Sarah pucat pasi, terdiam kaku. Akhirnya, ia lari terbirit-birit keluar dari rumah ini. Inilah Dianara Kancana yang sesungguhnya. Bukan orang yang lemah dan sabar, melainkan seorang ratu yang angkuh. Dulu di universitas, ia adalah jagoan debat. Sekali bicara, semua katanya adalah pedang, setiap serangannya mematikan. Setelah Sarah pergi, aku terdiam beberapa detik, lalu air mataku jatuh berderai. Sambil menangis, aku dengan dingin menghancurkan semua foto pernikahan dan kenangan di dalam rumah. Saat itu, aku tahu kami benar-benar tidak bisa kembali. Akhirnya, Adrian pun setuju menandatangani surat cerai. Bagiku itu kabar baik. Membawa masalah ini ke pengadilan hanya akan memperburuk keadaan. Pembagian harta sudah kurapikan dengan bersih sebelumnya. Ia tidak mengajukan keberatan apapun. Saat pergi untuk mengambil akta cerai, Adrian sekali lagi berkata pelan, "Maafkan aku." Aku hanya tersenyum dan melambaikan tangan seolah mengusir angin dingin. 3 kata maafkan aku, kau sudah terlalu sering mengatakannya. Aku sudah bosan mendengarnya. Dia tersenyum tipis. Sedikit sedih dan pasrah.